Luwak white kopi, passwordnya. Kopi hitam nih. Cakep ya. Oke, suara ABG kan. Balik lagi. Bareng gua host yang paling fenomenal ya kan di kita punya acara baru yaitu radio daring, mainstream, anti mainstream, ya kan. Gue di sini udah ngundang narasumber, ya kan. Husen, temen SMP gua, temen, udah pokoknya temen segala temen ya. Ya Sen ya. Ya kalau iya Dam, itu teman banget. Idi. CS kita kental deh. Jadi gini Sen, gue mau tanya nih, biar semua anak muda itu pada tahu Sen, gimana lu jurusan lu ngambil IT? Gua apa ya? Gua nerusin aja sih dari zaman gue sekolah. Karena gue sekolah itu kan dari teknik komputer jaringan ya, SMK. Karena kebetulan di Unindra ada informatika ya, materinya juga hampir sama kayak waktu SMK, cuma lebih ke dalamnya gitulah. Kalau di SMK itu TKJ kan kayak cuma dasar. Kalau Ah, informatika itu ya lebih dalam lagi, nguliknya lebih dalam lagi. Ya udah makanya gue tertarik buat gabung ke informatika karena udah punya bekal juga lah dari SMK gitu. berarti lu SMK di ini ngambil IT juga Sen? Ya gue di SMK tuh ngambil teknik komputer jaringan, Ah, TKJ. TKJ itu maksud gua TKJ. Di kampus lu Sen, dari mata pelajaran lu itu mainan codingan apa enggak Sen? Sejauh ini gue main sih coding karena wajib menurut gue sih. Kalau di informatika, bukan informatika aja, cuma kayak di mata kuliahnya kayak pemrograman gitu, itu wajib banget sih main coding. Kan banyak ya kan ABG-ABG sekarang nih yang pengen masuk kuliah ya kan, yang lulus dari SMA, SMK, Nah, STM, dan dia bingung Sen. Ada yang kayak lu nerusin jurusannya, ada lagi yang mau bercabang lah gitu, mau nemuin apa namanya, menemuin hal yang baru gitu Sen. nah, Lu nyesel nggak Sen ngambil di IT gitu? dibilang nyesel sih enggak ya, karena gue punya bekal. Cuma nggak tahu orang lain. Kalau orang lain yang maksudnya dari SMA gitu, SMA dia ngambil jurusan di SMA itu IPA atau IPS kan, Ah, dan terus dia masuk ke informatika, ya dia bakalan bingung. Cuma tergantung, semuanya tuh balik lagi ke diri masing-masing. Kayak dirinya mau belajar ya udah pasti bisa. Cuman kalau dirinya males, ya gimana, mau sampai kapanpun juga gak bakal bisa lah buat dapat ilmu dari informatika, nggak bakal bisa. Cuma kalau dia dari dianya mau belajar, kayak dia dulu di SMA masuk IPA IPS, oke gue mau nyoba di informatika, ya udah gue belajar informatika dong dari sekarang gitu. wis, gila kan? Ini temen gua dia nih, temen gua. Lu sayangnya nggak mau on cam sih Sen, ah jelek HP lu. Jadi Karena menurut gue gimana ya, orang zaman sekarang tuh kebanyakan ngeluhnya ya, ah kebanyakan rata tuh nggak mau dicobain gitu ya? kebanyakan ngeluh. Kayak gue nih punya satu, kita contohnya kayak gini deh. Lu punya temen Ah, itu SMA, dia masuk ke informatika dan kayak dikasih tugas sedikit pun, kayak lu cuma suruh ngitung terus suruh bikin program, dia kayak ngeluh, gue nggak ngerti, gue tuh jurusan IPA, gue jurusan IPS, gue nggak paham tentang ginian. Sekarang pertanyaannya gini, ya lu kenapa mau masuk informatika kalau nggak paham itu? oh betul kan tuh kayak gitu tuh. Kenapa lu nggak pilih jurusan lain, kayak lu pilih bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia, sejarah, atau IPS kan karena masuknya IPS kan masuknya ke sejarah ya. Ah, Kenapa nggak lu di sejarah gitu, kan dia sosial juga. Kenapa nggak ke situ? Kalau IPS juga banyak kayak komunikasi juga ada. Kenapa nggak masuk komunikasi nah, gitu lah. Jadi balik kebanyakan lagi ke diri masing-masing lah. kebanyakan orang begitu Sen, pada nyari yang gimana sih,
Jadi buang-buang duit tarnya Sen ya. Buang-buang duit bisa. Cuman dia mungkin dia pengen lebih menantang kali ya. Ya lu pengen menantang tapi lu nggak bisa lewatin itu semua gitu. Nah, di pertengahan jalan dia nyesel Sen gitu. Iya, kayak gitu maksudnya. Ya ibarat lu nggak ada jembatan lah. Jadi nggak bisa mau ke situ. Gimana mau sampai tujuan kalau nggak ada jembatan? Itu dah. Satu Sen, di setiap semester lu nih ya kan, lu pasti banyak apa namanya ngambil-ngambil pelajaran ya kan. Pelajaran IT gue nggak terlalu begitu banyak tapi gue mengenal sedikit ya kan tentang coding. Nah lu bikin website nggak tuh Zen? Gue jujur aja ya, selama pandemi itu dari semester 2, 2, 3 lah, jalan 2 ke 3. 3 sampai sekarang gue semester 5. Itu sama sekali gue nggak masuk otak. Gue masuk otak Zen. Yang lu masukin apaan Zen? Gak ada. Gue namanya itu belajar nggak ada namanya masuk otak kayak lu Zoom, lu Meet, gue kan jelasin ya, gue nggak bakal ngerti. Gue tuh gimana? Gue tipikal orang yang kalau mau pahamin omongan orang, gue harus depan, dia harus ngomong depan gue gitu. Cuman kalau kayak lu lewat video kayak gitu ya gue nggak bakal paham. Mau lu ngomong panjang lebar pun gue nggak paham, kecuali lu ngomong depan gue pasti bakal paham. Sampai sekarang pun gue ngoding aja, gue semester 5 nih. Gue jujur ngoding tuh gue masih belum lancar banget. Berarti selama ini lu apa tuh Zen? Yang lu ambil pengalamannya doang dong di daring ini. Gue ngambil gimana ya? Gue tuh nggak terlalu mikirin coding. Yang penting gue lulus, gitu. Berarti lu sama kayak gua. Enggak lah. Gue coding sih bisa gue coding. Cuman sedikit lah. Sedikit gue coding tuh bisa sedikit. Kan banyak ya kan dari kita zaman SMP nih Sen. Sampai gua zaman SMK Sen. Itu gua nggak pernah Sen yang namanya dapat nilai di atas 90 nggak pernah gua Sen. Rata-rata 7 Sen, 7 8 paling gede. Udah bersyukur banget Sen dapat 80 mah. Kita gimana ya? Nilai kecil nggak masalah, yang penting nggak remet. Itu Sen. Jadi buat yang denger nih kan, dengerin suara radio daring, kalau ibaratnya pengalaman, cari pengalaman itu apa namanya ya? Kita kuliah, kita sekolah, yang dicari pasti pengalaman, yang bakalan diceritain pasti pengalamannya kita. Antara kita bakalan bandel apa enggak kan gitu ya Sen ya. Lu pinter ya itu jadi pengalaman lu di zaman lu sekolah. Ayah dulu pinter gitu kan. Jangan bilang ayah dulu pengalamannya sekolah ngerokok mulu, godain cewek kan gitu. Itu sama aja pengalaman. Kalau menurut gua gitu. Yang namanya sekolah, kuliah, pengalaman. Yang antara lu pinternya, antara lu jeleknya, itu dari diri lu masing-masing gitu. Lagi Sen? Ya, tapi kalau menurut gue sih sekolah itu ya, gimana ya? Sekolah sama kuliah tuh beda sih. Bedanya di mana Sen? Ah, demen juga nih. Bedanya gimana Sen? Sekolah tuh ya lu sekedar sekolah ya udah lu sekolah ya sekolah, nyari ilmu, belajar, sampai sekolah ya belajar. Cuman kalau udah di luar tuh beda lagi tanggung jawab lu. Gitu. Cuman kalau di kampus tuh ya udah, di kampus tuh kan kayak nggak ada tekanan sama sekali dari dosen ya. Kayak lu mau di kelas mau, ya mungkin tergantung dosennya kan. Lu di kelas mau makan, lu di kelas mau main HP, atau lu mau cabut pelajarannya dia ya oke silakan aja. Karena nggak ngerugiin dosennya juga. Tapi kalau di sekolah, lu ngelakuin itu semua tuh karena gimana? Di sekolah tuh lu kayak punya wali kelas lah, guru lah. Dan lu di sekolah itu dibimbing, ibarat dibimbing, dididik sama guru lu. Dan kalau lu ngelakuin hal yang kayak tadi gue sebutin kayak di kampus lu ngelakuin kayak lu di sekolah tuh lu makan di kelas, lu main HP yang itu nggak bakalan bisa. Karena tugasnya guru pun itu membimbing dan mendidik. Cuman kalau di kampus ya beda.
Dosen pun bodo amat sama lu, yang penting gue dapet duit, gue gajian. Terserah kalau lu mau dengerin omongan gue ya oke, terserah. Jadi balik lagi kayak lu hargain gue oke, lu nggak ngehargain gue ya udah. Kayak Begitu gitu. Sen emang Sen. Gue udah tahu Sen. Sumpah Kampusnya Sen. gitu. Gue sih waktu itu gue semester 2 ya, gue makan di kelas biasa, dosennya tuh nggak ngapa. Ah ya Dan dia bener lu bilang, Sen. Boleh makan di iya, kelas. Ngerokok gimana dia Sen ngerokok? dia ngomong tuh kalau kalian makan mau minum makan aja silakan. Kata dia gitu kan. Karena waktu jadwalnya itu waktu pagi dan dia paham banget lah sama mahasiswanya. Mungkin gue sebutnya tuh dosen, ya dosen enak lah, asik santai lah, gimana sih ya, santai, ngajarnya juga santai, masuk otak juga. Dia ngomong kayak, kalian kalau mau makan mau minum di kelas nggak apa-apa, saya persilahkan, tapi pakai syarat gitu, tapi perhatiin saya juga. Dia mau dihargain dong, karena dia ngehargain kita nih, kayak lu mungkin lu belum makan kali, ya udah gue hargain, lu makan dulu lah, nggak apa-apa, di pelajaran gue, di kelas gue. Tapi inget, gue lagi ngejelasin juga gitu. Oh Sen. Tapi lu hargain gue juga, gue nerangin kayak gitu. Kalau di Gini. kampus tuh gitu, Ah, saling gini. menghargai lah kalau di kampus. Ya, nah gini Sen. Kalau di sekolah kan guru-guru ya kan, apa namanya? Yang namanya guru guru-guru ya kita kenalnya guru kayak guru PS ya kan, guru matematika gitu kan ya. Yang jadi pertanyaan para pendengar nih Sen, yang mau masuk nanti nih tahun 2021 ya. Tahun 2022 ya kalau masuk tahun baru ya. Iya, 2022. Itu Sen, ada nggak sih di kelas IT lu, jurusan IT lu tuh guru killer atau guru yang gimana gitu? Nah, lu nanggepinnya tuh Sen, kalau ada guru yang killer begitu, lu gimana Sen? Lu masa bodoh amat atau lu mau joinan pak, ngopi pak, rokok pak, ya kan nggak ada yang tahu. Lu gimana Sen tanggapan? Sejauh ini sih gue ada ya salah satu dosen lah ya, ibaratnya dosen lah. Ya, ya. Dosen. Ya dia galak lah, dibilang galak ya dia galak. Pokoknya dosennya dingin banget tuh. Gue nggak tahu tuh sifatnya, hatinya dari apa bentuknya. Tapi ya menurut gue balik lagi sih ke diri kita sendiri, kayak dosen marah pun pasti ada sebabnya lah. Gak ada api kalau nggak bakal ada api kalau nggak ada, nggak bakal ada asap kalau nggak ada api. Berarti sama ya kayak di sekolah-sekolahan ya. Kalau kita Sama. berbuat yang macam-macam gitu kan. Iya, bahkan ya kayak gitulah, sama sih menurut gua. Guru killer itu ada, cuma nggak banyak. Cuma kayak dari orang lain mungkin guru killer itu ada. Cuma kalau kayak menurut gua tuh ya emang ada. Cuma sebenarnya nggak ada. Karena guru tuh nggak bakalan galak, nggak bakalan jahat, nggak bakalan apa-apa. Dosen pun nggak bakalan galak, nggak bakalan apa-apa. Kalau kitanya nggak macem-macem. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Gitu aja pokoknya deh. Jangan ada asap. Gimana tadi? Jangan apa tadi? Nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Nah, itu brother-brother, nggak ada asap, nggak ada api, kan? Jadi setiap guru atau yang namanya disebut dosen itu setiap universitas ada nggak Sen? Pasti ada ya. Pasti ada. Nah, jurusan IT ada matematika nggak Sen? Di IT, Ya, kalau di IT itu ada. Matematika itu semester 1 sampai semester 2. semester Semester 1, semester 2, semester 3 lah. sampai semester 3 Sen, matematika. Iya. Yang lu pelajarin matematika itu apa Sen? Kubus kali-kalian apa hitung-hitungan? Wah, gua nggak tahu Dam, gua gimana ya? Gua paling bodoh banget sih gue di MTK, paling nggak ngerti. Gue paling bego hitung-hitungan, gue paling ya itulah. Makanya kenapa gue paling bego di hitung-hitungan, gue paling tolol di MTK. Sedangkan di informatika tuh ya hitung-hitungan juga. Kayak gitu ya. Gue masuk ya udah. Ya wajar lah, ini namanya laki-laki. Menurut gua gimana ya? Kalau lu bisa matematika ya kan, gua akuin lu jago men, sumpah men. Karena matematika itu hafalan menurut gua ya kan. Ada kan guru dulu bilang matematika nih
itu matematika itu gampang. Tai, gampang. Katanya bisa di apa namanya? Kalau lu bisa ngapalin ini rumus ya? Apa sih namanya sebutannya rumus ya? Iya, Ya kan rumus. rumus. Kalau lu bisa ngertiin ini rumus, lu bisa hafalin ini rumus itu gampang. Itu buat hafalan gitu gua. Setiap apa namanya? Murid kan beda-beda ya. Ada yang otak kanannya bisa, ada yang otak kirinya jago ya kan. Otak tengah enggak. Kan murid beda-beda gitu. Jadi di semester 1, semester 3 sih. Semester 1 sampai semester 3. Semester 1 itu ada namanya kalkulus dasar. Nah, dari semua matematika itu ada nggak yang nyangkut sen? Nggak ada gitu. Nilai lu dah sen, nilai lu. Gimana nilai lu aman apa kagak? Aduh, nilai gua ya. Nah, Gua nggak tahu dah. tapi lu naik nih. Maksudnya gimana sih? Kalau di Jauh. sekolah kan naik kelas nih kan. So far so good lah. Nggak ada ngulang. Aman ya berarti ya. Terjawab nih semua ya kan. Jadi Karena kalau online, nggak, karena gimana? online juga. Hah? Iya, so far so good karena online juga. Wis, Bisa kontak kan. lu ngasihnya perbandingannya yang ini sen PHP lu. Anjing kalau online ya kalau ntar tatap online kalau tatap muka beda pendapat ntar ya anjing. Gua langsung kayak belajar apa gua anjing? Gue juga ngerasain sih kan yang namanya online. Sumpah sen gue online buset sen setengah 8 kuliah ya kan, yang namanya kita aduh ngantuk dia kan, nggak bisa online lagi gitu ya. Kalau ibaratnya masih ada apa namanya naik motor di jalan pasti ada gairah-gairah semangat ya kan, ketemu cewek kan yang bikin aduh ya di rumah ngapain gak ada depan. Jadi selama 3 semester itu Zen lu aman-aman aja nih meskipun lu nggak ngerti itu matematika. Aman lah. Karena Aman gua ya. punya karena gue juga punya temen ya, orang-orangnya baik juga sih. Baik. Nah itu Sen itu ada pertanyaan lagi Sen dari Apa tuh? setiap ABG yang nge-DM DM gue ya kan, bang coba bang katanya di perkuliahan itu pertemanannya tuh kayak gimana sih. Nah gua sekarang mau tanya sama lu Sen, di jurusan IT pertemanan lu tuh kayak gimana? Aduh, temanan gua. Toksik Kamp kah apa? enggak, kampus sekolah tuh beda. Di kampus tuh lu temenan ya, Ah, lu bakalan punya temen yang enggak semua di seluruh area kampus lu bakal temenan sama mereka, enggak. terus Karena lu kayak gua nih, gua punya di kampus tuh temen gua paling ya kehitung lah, bener-bener kayak temen banget, ngobrol sering, apa-apa sering, nongkrong sering. Itu kehitung banget. Nggak kayak zaman sekolah. Gue di sekolah pun ya dari seluruh sekolah gue pun bisa temenan sama mereka, kenal gitu. Gue kenal mereka, mereka kenal gue gitu. Tapi kalau di kampus itu enggak. kenapa tuh Sen? Enggaknya tuh kenapa gitu? Gimana ya? Milih-milih temen apa gimana Sen? Nggak bisa, di kampus tuh ada semuanya pilih. Milih-milih dia temen gimana? Contoh-contoh Sen, contoh Sen. Gue temenan sama lu kan karena kita udah lama nih misalkan sesama asik gitu ya kan. Nah, Nah, terus ada contohnya si Akbar pengen temenan sama Langgeng gitu si Jawa. Nah, Jawa pintar nih Sen. Dia ngedeketin. Ada nggak kayak gitu Sen? aduh banyak sih kayak gitu. Banyak. Berarti ada profitnya ya Sen ya. Setiap mau temenan sama dia tuh kudu ada barter apa gimana sih Sen? Keuntungannya Sen. Kayak gitu kan ya? Ada yang pinter temenan sama yang pinter, yang kaya temenan yang kaya. Kayak gitu adalah. Ada yang kaya mau temenan sama yang miskin, yang goblok mau temenan sama yang pinter. Banyak lah kayak gitu. Bermacam-macam sih di kampus mah. Cuma nanti lu bakalan tahu mana temen lu, mana bukan temen lu nanti di semester 7. 7 Itu 8 ada lah. apa tuh Sen? Ada apa tuh semester 7 Sen? Semester 7 sama 8 tuh lu udah gak mikirin temen. Oh, diri lu sendiri ya, skripsi gitu Sen. Diri lu sendiri banget. Udah di situ tuh lu bakalan tahu mana temen lu, mana musuh lu. Itu Lu dia bakalan ujian atau gimana Sen? apaan tuh maksudnya? Di semester 7 nih yang lu bilang tadi kan. Semester 7 sama 8 itu dia ujian
tertulis atau skripsi atau gimana gitu? Gue nggak tahu ya. Emang kalau menurut orang-orang yang teman-teman gue yang udah wisuda tuh, yang udah pernah kuliah juga, nah setuju sih lu udah harus skripsi sih. Kalau nggak salah KKN ya, magang ya, KKN. laporan buat laporan skripsi. Nah, kalau di IT Sen, skripsinya ngapain sih? Nulis Gue nggak coding? tahu, Belum gue tahu. nggak tahu. Kayaknya sih kalau ada guru gue di sekolah SMK ya, dia bekas Unindra juga, dia alumni Unindra. Dia itu suruh bikin aplikasi di Android, aplikasi web lah. Oh, gua ngerti ya ya. Iya. Suruh bikin aplikasi Android gitu-gitu segala macem ya. Kalau DKV kan lu bikin kayak apa ya? DKV tuh waktu itu gue pernah lihat ya. DKV kalau nggak salah dia bikinnya gini Sen, kayak portofolionya dia gitu loh, kayak dia gambar dia nih visualnya, animasinya. Iya kayak gitu ada di waktu itu gua sempet Bercabang ke lihat. situ. Jadi setiap temen di jurusan lu dapetin nggak Sen? Dapetin apa tuh? Contoh nih Sen, lu jurusan jurusan IT kan, Hmm. punya temen akrab, bukannya akrab, temen kenalan gitu di jurusan DKV gitu, jurusan sejarah gitu. Hmm. Nah itu lu secara alamiah bahasanya goblok, secara tidak langsung lu kenalan gitu Sen, apa dia nyapa duluan, secara jurusan kan beda-beda Sen, Iya. pas ketemu nongkrong apa salah satu di warkop gitu dia nyapa nggak Sen, apa sendiri-sendiri gitu? Nggak bakal nyapa sih kalau nggak kenal. Cukup logis ya bahasa lu anjing, jawaban lu tai. Iya sih lo bener sih. Nggak, bener bener bener. Bener lah, kalau nggak kenal ngapain lu nyapa? So kenal banget gitu. So kenal banget. Nggak kenal banget gitu ya. Tapi gini Sen, Ya. ada pertanyaan lagi nih. Hmm. Kalau di dunia kampus bang, coba bang katanya di dunia kampus tuh pertemanannya itu uh, toksik nggak? Dia bilang gitu. Toksik, toksik apa sih artinya sih? Gue nggak tahu bahasa sekarang ya. Maksudnya Iya, kapan? anjing bahasa sekarang gak ngerti-ngerti gue. Aduh, toksik tuh kayak apa ya? Toksik tuh kayak ngomong anjing lu ngentot gitu ya. Bukan sih? Itu toksik nggak sih? Toksik berarti kayak ngehina dong gitu. Candaannya jelek lah gitu. Bisa dibilang nggak? Karena laki, kita laki ya. Heeh. Kita laki pun ngomong ya bodo amat. Kalau ngomong umuran, kalau udah apa gimana sih kalau udah kenal dekat gitu ya. ya gue ngomong, lu tahu sendiri lah gue ngomong kayak ngentot lu, kontol apalah segala macem. Gue ngomong ya ngomong. Karena lu deket juga sama gue, lu kenal sama gue deket. Nah, gue ngapain gitu. Nah ini beda nih Sen, dia resepsinya Sen. Dia apa sih temannya kan daring Sen, belum pernah ketemu gitu Sen. Ketika si Akbar nih contoh, si Akbar ngomong bangset lu, tai lu, kesuka lu gitu. Nah lu ada rasa ini enggak kan gitu. Jadi tuh dunia pertemanan dia tuh secara daring Sen, online, nggak kayak kita dulu. Mungkin yang dibilang toksik gitu kali ya. Cuman kalau ya ada sih ya, ada kan sekarang online ya. Kalau pribadi gue ya, online itu kan ya lu kenal online. Kita belum pernah ngeliat muka. Ngobrol bareng pun nggak pernah. Tapi kalau lu ngomong kayak gitu ya ke gue ya, pasti bakal kayak gue bakal ngikutin dia omongan dia gitu. Lu paham gak sih kayak lu temen sama gue nih online, lu ngomong kasar ke gue kayak goblok lu Sen, kontol lu. Ya gue bakal ngikutin omongan lu, ya gue nanti bakal ngomong kayak gitu juga ke lu. Jadi itu kayak ada karakter yang udah ketemu lah gitu ya. Oh, ini orang bisa nih diajak ngomong anjing bangsat gitu kan. Gitu ya, ibarat kayak gitulah. Gue orangnya gitu, pribadi gue gitu bang. Nah, kalau ada bocah wibu ngomong itu lu beda lagi, lu mau gimana? Udah gitu kan. Jadi terjawab semua nih Sen dari semua pertanyaan kita ya kan.
pertanyaan anak-anak sekarang ya kan. Rata-rata kena kelas SMA nih saya nanya Sen. Yang mengambil jurusan IT. Udah lengkap semuanya dari semua pertemanannya, dari semua pelajarannya ya kan. Udah terungkap semua. Sen, makasih nih atas waktunya ya kan. Lu udah nyempetin buat buat berbagi pengalaman lu di jurusan IT lu, di ini lu. IG lu apa, Sen? Instagram gua kayak Husen Asbiollah lah. Husen Asbiollah. Ntar gua catet. Ya kan, ntar gua edit nih sini nih, gua edit nih. Ntar ada di bawah nih. Oke, semuanya. Thank you banget Sen atas waktunya ya kan. Sampai ketemu lagi di radio daring. Semua radio yang paling viral di sini, men. Oke. Sen, lain waktu lu gue undang lagi. Nanti kita kapan-kapan podcast offline. Susah, Sen. Susah. Susah kenapa tuh? Susah, Sen, udah. Gak ada. Belum ada yang dibiayain, Sen. Sponsornya belum ada. Taruh aja Fruity. Anjing Fruity, goblok banget Fruity. Sama beng-beng ya? Iya. Pesan terakhir kalau mau masuk IT masuk aja, nggak usah takut. Nah, itu gua lupa. Sen, pesan-pesan terakhir lo apa, Sen? Buat IT, Sen. Cus. IT. Pesan-pesan terakhir anak SMA ya kalau mau masuk IT. Lu masuk aja lah, nggak usah takut. Kalau lu mau belajar ya pasti ada jalan lah. Itu aja pokoknya. Nah, nggak perlu takut lu, gua nggak bisa di jurusan ini, gua nggak bisa di jurusan ini. Lu coba dulu aja. Kalau lu nyaman, lu bakalan lanjut terus sampai semester akhir. Jadi ya udah masuk aja. Selama lu ada usaha pasti ada jalan. Nah, nggak ada yang namanya salah jurusan, tapi yang ada salah lu sendiri gitu. Iya. Tidak pokoknya. Nggak ada yang namanya salah jurusan. Pokoknya kalau lu udah ngambil jurusan itu bagi gua, lu harus jalanin gitu. Kayak gua dulu jurusan tekstil. Menurut orang-orang salah lu masalah ngambil jurusan lu, itu jurusan cewek kan, jurusan jahit-jahit. Menurut gua biarin aja, penting gua negeri kan di sono. Gua jalanin aja kan. Dan sampai yang sekarang udah alhamdulillah lulus gitu kan. Karena apa? Kan sekolah kita dulu pernah bilang ada men. Apa? Duras. Wih, doa usaha raih sukses. Nah, itu almarhum Pak Mardi nggak inget lu omongannya. Kita lanjut di part 2. Itu lanjut. Oke, di part 2. Oke, buat anak SMP yang bocah Duras, bocah mana aja deh. Lu tanya aja tadi IG gue, oke. Oke, Sen. Salam, sampai jumpa kembali. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next video radio daring. Oke, Dam.